Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Emy Kholila Harahap MPDI. Dan saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kajian Filosofis Kepemimpinan dalam Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu A. Hakikat kepemimpinan dalam perspektif filsafat. Hakikat kepemimpinan dalam perspektif filsafat membahas makna mendasar tentang apa itu kepemimpinan, bukan hanya sekadar posisi atau jabatan, tetapi sebagai proses yang syarat nilai, etika, dan tanggung jawab moral. Dalam pandangan filsafat, kepemimpinan tidak sekadar kemampuan mengatur atau memerintah orang lain, melainkan kemampuan memengaruhi, membimbing, dan mengarahkan individu atau kelompok menuju tujuan yang baik dan bermakna. Secara filosofis, kepemimpinan berkaitan erat dengan konsep manusia sebagai makhluk yang berakal, bermoral, dan sosial. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kecakapan teknis, tetapi juga kebijaksanaan dan integritas. Kepemimpinan yang baik harus dilandasi oleh nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu B. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan kerangka berpikir mendasar yang menjadi dasar dalam memahami hakikat, tujuan, serta proses pendidikan. Dalam perspektif filsafat, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas praktis berupa pengajaran di kelas, tetapi sebagai usaha sadar dan sistematis untuk membentuk manusia seutuhnya baik dari segi intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. Baiklah, yaitu ada 3 cabang saling berkaitan dan membentuk dasar yang utuh dalam memahami pendidikan. Yaitu yang A, ontologi pendidikan, hakikat pendidikan dan manusia. Secara ontologis, pendidikan berkaitan dengan pertanyaan tentang hakikat manusia dan realitas pendidikan itu sendiri. Manusia dalam konteks pendidikan dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi yang dapat berkembang, baik potensi intelektual, akal, emosional, moral, maupun spiritual. Selanjutnya yaitu B. Epistemologi pendidikan, hakikat pengetahuan dan proses belajar. Dari sudut epistemologi, pendidikan berkaitan dengan bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, dan diajarkan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apa itu pengetahuan, bagaimana manusia mengetahui sesuatu, dan bagaimana cara terbaik mentransfer atau membangun pengetahuan tersebut dalam proses pendidikan. Selanjutnya yaitu C. Aksiologi pendidikan. Aksiologi pendidikan membahas tentang nilai-nilai yang menjadi dasar dan tujuan dari pendidikan. Dalam perspektif ini, pendidikan tidak pernah netral karena selalu mengandung nilai tertentu yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Nilai-nilai tersebut mencakup aspek moral, etika, estetika, dan sosial budaya. Baiklah, selanjutnya yaitu C. Konsep kepemimpinan dalam pendidikan. Konsep kepemimpinan dalam pendidikan merupakan penerapan nilai-nilai kepemimpinan dalam konteks dunia pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan, membimbing, dan mengembangkan seluruh komponen pendidikan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kajian filosofis, kepemimpinan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan administratif atau manajerial, tetapi sebagai proses moral dan intelektual dalam membentuk manusia. A. Kepemimpinan sebagai proses transformasi pendidikan. Dalam perspektif filsafat, kepemimpinan pendidikan dipandang sebagai proses transformasi, yaitu usaha mengubah kondisi pendidikan menjadi lebih baik. Pemimpin tidak hanya menjelaskan sistem yang ada, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan. Selanjutnya yaitu B. Kepemimpinan sebagai proses moral dan etis. Dalam kajian aksiologis, kepemimpinan pendidikan sangat erat kaitnya dengan nilai dan etika. Selanjutnya yaitu C. Kepemimpinan sebagai proses sosial dan humanistik.
Secara ontologis, kepemimpinan pendidikan merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan anggota komunikasi kependidikan. Pendidikan tidak dapat berjalan secara individual, melainkan membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak. Selanjutnya yaitu D, kepemimpinan sebagai proses pengambilan keputusan. Dalam perspektif epistemologis, kepemimpinan juga berkaitan dengan kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan rasional. Pemimpin pendidikan harus mampu menganalisis berbagai permasalahan, mempertimbangkan berbagai alternatif, serta mengambil keputusan yang bijaksana dan adil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang terakhir yaitu D, aliran filsafat dan implikasinya terhadap kepemimpinan pendidikan. Dalam kajian filosofis, kepemimpinan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang menjadi dasar dalam memandang manusia, pengetahuan, dan nilai. Setiap aliran filsafat memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga memberikan pengaruh terhadap bagaimana seorang pemimpin pendidikan berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. A. Idealisme dan implikasinya. Aliran idealisme memandang bahwa realitas yang paling hakiki adalah ide, pikiran, atau nilai-nilai spiritual. Adapun implikasinya terhadap kepemimpinan pendidikan adalah: yang pertama, pemimpin berperan sebagai teladan moral. Yang kedua, menekankan pembentukan karakter dan nilai-nilai luhur. Ketiga, pendidikan diarahkan pada pencapaian kebenaran dan kesempurnaan. Selanjutnya B, realisme dan implikasinya. Realisme memandang bahwa realitas bersifat objektif dan dapat dipahami melalui panca indera serta rasio. Implikasinya terhadap kepemimpinan pendidikan yaitu: pertama, pemimpin bersikap rasional dan objektif dalam mengambil keputusan. Kedua, menekankan penggunaan data dan fakta dalam pengelolaan pendidikan. Ketiga, pendidikan diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan nyata. Selanjutnya yaitu C, pragmatisme dan implikasinya. Pragmatisme menekankan bahwa kebenaran ditentukan oleh manfaat dan hasil praktisnya. Implikasinya terhadap kepemimpinan pendidikan adalah yaitu pemimpin bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, mendorong inovasi dan eksperimen dalam pembelajaran, fokus pada hasil dan kebermanfaatan pendidikan. Yaitu D, eksistensialisme dan implikasinya. Menekankan pada kebebasan, pilihan, dan tanggung jawab individu. Implikasinya terhadap kepemimpinan pendidikan adalah: pemimpin menghargai kebebasan dan keunikan peserta didik, mendorong pembelajaran yang bersifat personal dan reflektif, menekankan tanggung jawab individu dalam proses belajar. Baiklah, kesimpulan dari makalah yaitu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan harus dibangun di atas 3 landasan filsafat. Secara ontologis, kepemimpinan adalah proses memengaruhi manusia untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga pemimpin wajib memandang peserta didik dan guru sebagai pribadi utuh, bukan sekadar objek administratif. Secara epistemologi, pemimpin perlu memadukan data empiris, teori, pengalaman, dan nilai agar keputusan yang diambil benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara aksiologis, seluruh tindakan pemimpin harus diarahkan kepada nilai, etika, keadilan, dan kemanusiaan, bukan hanya target angka. Ketika ketiga landasan ini berjalan bersama, kepemimpinan pendidikan menjadi bermakna, terarah, dan mampu memuliakan manusia. Baiklah, itulah presentasi dari makalah saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.